Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Sifatis Safwah lil Imam Abil Faraj Abdurrahman ibn Ali ibn al-Jawzi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. At-tabqatul ula min as-sahabah Sayyiduna Sa'ad ibn Mu'adh ibn Nu'man ibn Umr al-Qais radhiyallahu anhu ibn Zaid ibn Abdul Ashhal يكنى أبا عمرو وأمه كبشة بنت رافع من المبايعات. أسلم سعد على يد مصعب بن عمير فأسلم بإسلامه بنو عبد الأسهل وهي أول دار أسلمت من الأنصار وشهد بدرا وأحدا وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ورمي يوم الخندق ثم انفجر كلمه بعد ذلك فمات في شوال سنة 5 من الحجرة وهو ابن 37 سنة وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن بالبقيع وله من الولد عبد الله وعمر. عن عائشة قالت خرجت يوم الخندق أفقو أثر الناس فسمعت وإيد الأرض من ورائي فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه. قالت فجلست إلى الأرض. قالت فمر سعد وهو يرتجز لبث قليلا يدرك الحيجا حمل ما أحسن الموت إذا جاء الأجل. قالت وعليه درع قد خرجت منه أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد وكان سعد من أطول الناس وأعظمهم. قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين وفيهم عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تسبيغة له تعني المغفر. قالت فقال لي عمر ما جاء بك والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون تهوز أو بلاء. قالت فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعة إذن فدخلت فيها. Nah, jadi beliau menceritakan Sayyidina Sa'ad bin Mu'adh Al-Ansari dari min al-Ansar Bani Abdul Ashhal Al-Ashhali bin Abdul Ashhal, dari keluarga Abdul Ashhal, dari golongan Ansar. Ya, beliau masuk Islam ketika Sayyidina Mus'ab bin Umair berdakwah di kota Madinah. Sa'ad bin Mu'adh, ya, beliau memiliki pengaruh kepada keluarganya dan beliau juga dijuluki alladzi ihtazza li mautihi arsyur rahman, yang bergetar dengan kematiannya arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan beliau ini ibunya termasuk orang yang mubayat apa? Yang ikut baiat. Ibunya termasuk orang yang ikut baiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahia awwalu darin aslam. Kemudian ketika masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adh orangnya tegas, orangnya berpengaruh pada keluarganya. Pulang ke rumah dia mengatakan kepada istrinya, saya nggak mau bicara kepada kalian semua. Ada apa? Pokoknya kalau kalian tidak mengikuti Nabi Muhammad, Anda nggak mau ngomong sama kalian. Ada apa? Ceritain dulu apaan itu. Nabi Muhammad itu begini. Islam itu begini. Karena masuk Islam. Ngomong ke ibunya begitu, keluarganya begitu, semuanya pada masuk Islam. Satu keluarga kecilnya dia, semuanya teman-temannya dan keluarganya masuk Islam dan diajak oleh beliau untuk masuk Islam. Itu disebut awwalu darin aslamat minal ansar. Satu rumah semuanya masuk Islam, itu dari golongan Ansar, ya rumahnya dia. Yang lain ya ada yang masuk Islam satu dua gitu aja. Wa syahida Badran wa Uhud, beliau juga ikut dalam perang Badar, perang Uhud. Wa thabata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma'id, dan beliau termasuk orang yang mendampingi Nabi, yang tidak kabur, tidak lari ketika perang Uhud. Karena perang Uhud kejadiannya para sahabat pada bingung. Yang dekat dengan Nabi mungkin bisa tahu posisi Nabi, yang jauh nggak tahu apa yang terjadi. Yang lari-lari, yang nyelamatin diri nyelamatin. Kenapa? Karena diserang dari belakang. Para sahabat banyak yang pergi, banyak kabur ke sana, banyak kabur ke sini.
Dan mereka nggak salah dalam hal tersebut karena memang panik. Tapi Sayyidina Sa'ad ini termasuk orang yang thabata ma'a Nabi SAW. Beliau berada di dekatnya Rasul dan melindungi Rasul, tidak lari dari Nabi SAW. Thumman fajara kalimuhu Rumiya yaumal khandak. Nah, ketika perang Khandak itu perang Ahzab, ya, ketika orang-orang kumpul semua, orang-orang musyrikin dari golongan Yahudi, orang musyrikin dari golongan dari Najd juga mereka ikut gabung semuanya untuk menghabisi Rasul dengan para sahabat di Madinah. Sehingga terjadi Khandak, bikin Khandak. Nah, di perang itu kan nggak ada perang yang baku hantam secara langsung, tapi ada apa? Saling panah memanah. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz termasuk orang yang terkena panah di salah satu urat nadinya beliau. Yang kalau udah robek biasanya susah sekali untuk dijahit atau untuk ditutup tuh susah. Ya, rawan mati orang yang kena seperti itu. Nah, ketika dia kena seperti itu, ya, daerah lengannya di urat nadinya itu disebut di sini kalimatnya apa? Kalimuhu. Infajara kalimuhu. Maka infajar, pecah yang namanya urat nadinya. Ba'da dzalika famata kemudian meninggalnya karena pecahnya urat nadi tersebut dan mengalir darah terus, kemudian meninggal. Famata fi Syawal sana 5 min al-Hijrah. Beliau nyebutin di sini meninggalnya dulu. Biasanya kan nyebutin meninggalnya terakhir. Ini meninggalnya di bulan Syawal di tahun di tahun kelima Hijriah. Dan usia beliau 37 tahun aja. Masih sangat muda. 37 tahun. Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz. Shalla alaihi Rasulullah wa dufina bil Baqi', disolati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikuburkan di kuburan Al-Baqi'. Dan beliau punya anak namanya Abdullah wa Amr. Ada yang namanya Abdullah, ada yang namanya Amr. Kemudian beliau meriwayatkan di sini cerita panjang dari Sayyidah Aisyah ketika kejadian perang Khandaq, yang menceritakan sendiri kejadiannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sampai wafatnya Sa'ad. Ya, panjang sekali. Semuanya ini riwayat Sayyidah Aisyah. An Aisyah qalat, kharajna yaumul Khandaq, akfu atharan nas. Jadi ketika Khandaq itu kan tegang, gitu. Keadaan itu tegang. Ini begini, yang ini takut diserang di sini, yang takut dari Yahudi Bani Quraidah begini. Keadaan sangat serem. Sayyidah Aisyah pengen lihat kondisi Nabi, pengen lihat kondisi orang-orang bagaimana. Kata dia, saya keluar mencari akfu atharan nas. Saya pengen lihat keberadaan orang-orang. Fasami'tu wa'idal ardi min wara'i. Saya mendengar ada gerakan orang jalan gitu. Tanah itu bergerak atau ada suara di belakang saya. Faltafattu fa idza ana bi Sa'ad bin Mu'adz. Saya nengok, tentunya ada Sa'ad bin Mu'adz lagi jalan dengan saudaranya, ibn akhihi, ponakannya Al-Harits bin Aus. Yahmilu mijinnahu. Ya, faqalat fajalastu ilal ard. Lihat ada orang lewat, saya duduk. Biar enggak enak ada laki-laki lewat. Duduk. Famarra Sa'ad wa huwa yartajiz. Saya saat lagi jalan dan dia mengucapkan suatu rajaz syair. Labbith galilan yudrikil hayja hamal ma ahsanal mauta idza ja'al ajal. Alhasil ucapan wa alaihi dir'un. Itu saat pakai dir', pakai baju perang. Qad kharajat minhu atrafuh, tapi ujung-ujung jarinya itu udah pada keluar gitu. Kayak dir'-nya itu kekecilan buat dia. Jadi kayak keluar tangannya ininya. Ya, kakinya atraf. Fa ana ataqawf ala atrafi, takutnya terluka bagian kakinya dan juga tangannya. Karena Sa'ad bin atwalin nas wa a'dhamihim. Sa'ad ini orangnya tinggi dan besar badannya. Kokoh besar. Fagumtu fagtahamtu hadiqatan. Akhirnya Sayyidah Aisyah masuk ke suatu hadiqah. Fa idza fiha nafar minal muslimin. Di dalamnya ada beberapa orang-orang muslimin. Wa fihim Umar. Mereka juga ada Sayyidina Umar. Dan di dalamnya juga ada seorang laki-laki menggunakan mighfar. Helm yang dipakai buat perang, penutup muka. Enggak kenal siapa itu orang tadinya. Faqala Umar, "Ma ja'a biki?" Loh, kok ada Aisyah di sini? Itu ngapain ke sini? Umar orangnya tegas. Ngapain ke sini? Qal wa ma
yu'minuki an yakuna tahawuzun aw bala? Apa yang membuatmu aman? Maksudnya nanti nggak takut apa? Ini barangkali ada musibah, barangkali ada serangan, barangkali ada sesuatu. Diomelin terus sama Sayyidina Umar. Karena kenapa jalan ke sini perempuan? Dalam keadaan kita lagi genting. Sayyidah Aisyah mengatakan, saya saking dimarah-marahinnya sama Umar, saya pengennya ditelan bumi. Seandainya saya ditelan bumi aja dah. Qala farafa'a ar-rajulu at-tasbighah. Orang yang sebelahnya Sayyidina Umar buka itunya, helmnya. Dilihat, fa idza Talhah bin Ubaidillah. Ternyata dia adalah Talhah bin Ubaidillah. Qalat, wahaka ya Umar, innaka qad aktharta mundul yawm, aina at-tahawuz wal firar ila Allah. Dimarahin Sayyidina Umar, ya udah kebanyakan itu terlalu ngomong udah. Tawakul kita kepada Allah, Allah yang bakal bantu, enggak usah terlalu ini khawatir. Hasil, wa yarmi Sa'd rajulan minal musyrikin yuqal lahu Ibn al-Ariqah bisahmin. Jadi Sayyidina Sa'd melempar atau memanah seseorang yang disebut dengan Ibn al-Ariqah dengan suatu panahnya. Fakhudha wa ana Ibn al-Ariqah fa asaba akhulahu. Berarti wa yarmi Sa'dan rajulun. Oh, berarti Sayyidina Sa'd yang kena. Sayyidina Sa'd yang kena ya. Rajul itu fa'ilnya, seorang daripada musyrik yang melemparkan panahnya yang bernama Ibnul Ariqah memanah kepada Sayyidina Sa'd. Terkena. Kena itu tadi urat nadinya. Fada Allah Sa'd, Allahumma la tumitni hatta tashfini min Quraidah. Ya Allah, saya jangan sampai mati. Saya pengen balas dendam kepada Quraidah, Bani Quraidah, maksudnya orang-orang Yahudi. Wa kanu mawali wa hulafa'uhu fil jahiliyah. Dulu sebelum masuk Islam itu punya ikatan kuat Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad dengan orang-orang Bani Quraidah. Tamam? Dia punya ikatan kuat, punya hubungan di dalam perdagangan Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad. Taib. Kenapa Sayyidina Sa'ad kesal kepada Bani Quraidah? Ya, kenapa Sayyidina Sa'ad kesal kepada Bani Quraidah? Karena beliau mendengar bahwa Bani Quraidah berkhianat kepada Rasulullah SAW. Berkhianat kepada Nabi. Mereka sudah janji bakal melindungi Nabi. Artinya mereka tidak akan ikut campur di dalam hal semacam ini. Ya. Ternyata mereka berkhianat. Ingin membukakan pintu kepada orang-orang musyrik. Ya, ingin membukakan pintunya kepada orang-orang musyrikin sehingga hal terjadi seperti itu. Singkat cerita, kesal Sayyidina Sa'ad kepada Bani Quraidah tadi. Dan beliau berdoa kepada Allah, ya Allah jangan sampai saya mati kecuali Bani Quraidah, saya sudah bisa membalaskan dendam untuk Bani Quraidah. Karena mereka membuat kita khawatir dan hampir saja kita mati karena mereka. Berdoa Sayyidina Sa'ad. Dirawat, sakit, demam, sakit parah dan dirawat dia. Ya. Qala faqara'a faraqa'a kalmahu wa ba'athallahu rih 'alal musyrikin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan lukanya itu tertutup. Ya, lukanya tertutup. Dan Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang musyrikin semuanya balik dengan angin dan semacamnya sehingga mereka semua kembali ke tempat mereka. Falahiga Abu Sufyan wa man tabi'ahu bi Tihama wa lahiga Uyainah wa man ma'ahu bi Najd. Pulang Abu Sufyan, pulang yang orang Najd juga pulang. Wa raja'at Bani Quraidah fatahassanu fi sayasihim. Orang-orang Bani Quraidah pulang juga ke tempat mereka dan benteng mereka. Taib. Wa raja'a Rasulullah al-Madinah. Rasulullah lihat orang-orang sudah selesai perangnya, alhamdulillah aman, semuanya udah pada mundur. Pulanglah Rasulullah ke Madinah. Yang tadinya di mana? Tadinya di Khandaq. Ya, daerah Khandaq itu, jagain situ. Pulang. Rasulullah pulang, sahabat pada pulang, ayo gitu, pada pulang. Sampai ke rumah Rasulullah pulang, wa amara bi Qubbah bin Udum, bikinin suatu kemah dari kulit untuk Sa'ad dirawat di masjid. Rasulullah pengen tahu keadaannya Sa'ad. Ya, karena parah. Dirawat di masjid. Faja'a Jibril wa ala thanayahu naqa. Jibril datang kepada Rasul. Tiba-tiba masuk ke rumah Rasul. Rasulullah udah buka bajunya lagi duduk. Tahu-tahu Jibril masuk dan masih pakai baju perang. Ada apa? Jibril ada apa? Awagat wada'tumus silah. Apakah kalian sudah meletakkan senjata kalian? Rasulullah tanya. Fa wallahi ma wada'atil malaika silah ba'du.
Malaikat belum ada yang meletakkan baju perang mereka. Berarti perang belum selesai. Kata Rasulullah, ada apa? Ukhruj ila Bani Quraidah faqatilhum. Belum selesai Bani Quraidah, perangi dia. Kata Rasulullah, pakai baju perangnya lagi. Li'amatahu wa adzinna fin nas birrahil. Orang-orang, kasih tahu semua. Ini waktunya udah menjelang asar atau sebelum asar, ya menjelang asar. Beliau bilang, katakan kepada orang semuanya, semua yang ikut perang, jangan ada yang sholat di sini kecuali sholatnya di Bani Quraidah. Kita kumpul di sana semua. Kumpul di sana. Ya. Fa'atahum Rasulullah fahasarahum 25 lailah. Rasulullah berada di Bani Quraidah dan beliau mengepung mereka selama 25 hari. 25 malam. Kemudian falamma ishtadda hirsum ishtadda al-bala' alaihim qila lahum inzilu ala hukmi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah capek ya, menunggu ketakutan, akhirnya mereka bilang, bagaimana kalau kita turun atau kita damai dengan hukum menghakimi Rasulullah yang menentukan. Jadi mereka itu sebenarnya bisa tinggal 2, 3, 4 bulan dikepung oleh Nabi, itu mereka tetap bisa makan minum. Karena mereka punya stok. Tapi apa yang terjadi? Allah SWT menolong Nabi Muhammad dengan apa? Ar-ru'ub. Rasa takut. Jadi musuh-musuhnya udah ketakutan aja. Takut. Akhirnya kata mereka, gimana ini, gimana? Udah kalau begitu kita musyawarah aja. Coba tanya, ada seorang dari golongannya Nabi Muhammad, sahabat, tapi kita kenal keluarganya di sini, hartanya ada di sini. Kita pengen musyawarah sama dia. Namanya Abu Lubabah. Ya, fastasyaru Abu Lubabah Ibn Abdul Mundir. Mereka minta, wahai Muhammad, kami ingin musyawarah dengan Abu Lubabah, boleh atau tidak? Untuk urusan ini, agar kami bisa cari solusi. Kata Rasulullah, silakan Abu Lubabah, pergi sana. Temuin mereka. Ya, pas temu ke sana, fa asyara ilaihim annahu dhaf. Jadi ketika mereka datang, anak-anak kecilnya datang semua nangis mereka, wah gimana keadaan kami gini-gini. Abu Lubabah, kira-kira kalau kita biarkan Muhammad aja yang menentukan keadaan kita gimana? Kata dia, bagus, paling ngasih isyarat doang. Setelah dia ngasih isyarat begitu, dia sadar, astagfirullahaladzim, ana lancang, ana ngomong sesuatu yang ana nggak tahu. Nggak tahu dia. Ana ngomong sesuatu bukan diperintah oleh Nabi. Nabi suruh kita musyawarah, kasih omongan aja, bukan untuk memberikan prediksi yang Rasulullah akan lakukan kepada mereka. Astagfirullah, salah, ana salah. Apa dia pergi? Pergi dari situ, nggak ketemu Nabi. Pergi ke Madinah, ke masjid, terus nyuruh istrinya, udah ente ikat ana di sini. Ana pengen taubat kepada Allah, ana nggak mau lepas dari ikatan ini kecuali Rasulullah udah maafin ana. Makanya Rasulullah, ini Abu Lubabah mana dia? Aina Abu Lubabah, ya jamaah feno. Ya Rasulullah, dia di Madinah. Lah, kok di Madinah, di masjid? Iya, tadi dia begini, merasa salah, takut, dia pergi lari ke sana untuk meminta maaf. Dan dia tidak mau lepas diri kecuali kalau engkau sudah memaafkan atau ada ampunan dari Allah. Kata Rasulullah, udah, biar dia di situ. Kata, kalau seandainya dia datang ke saya dan meminta maaf kepada saya, la astaghfirullah, la ghafarallah lah. Tapi ya udah, dia ngambil keputusan begitu, biar tunggu keputusan Allah. Tapi kalau seandainya dia datang aja ke saya, bilang minta maaf ya Rasulullah, ana salah, ana istighfarin, selesai, beres. Selesai. Kemudian apa yang terjadi? Mereka faba'atha Rasulullah. Nah, mereka bilang, ya Muhammad, Abu Lubabah nggak jadi. Kita mau berada pada keputusannya Sa'ad. Jangan ente deh. Biar Sa'ad aja yang menjadi hakim di antara kami. Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad. Wah, kata Nabi, ya udah. Panggil Sa'ad bin Mu'ad. Jauh Bani Quraidah dengan Madinah, jauh dibawa dengan luka-lukanya, dengan sakitnya. Bawa sampai ke sana. Diterakin, ya Sa'ad, jangan lupa ya hubungan baik kami. Kita udah kan pernah dulu teman, jangan ini. Nah, sekarang waktunya akan Sa'ad menunjukkan bahwa dia tidak takut di sisi Allah siapapun. Udah, ana yang ngasih keputusan ya Rasulullah. Iya, ente. Ayo kita dengar keputusan Sa'ad apa? Kala, saya hukumi yang laki-lakinya semua dibunuh. Laki-laki dewasa semua dibunuh. Anak-anaknya menjadi budak sahaya, perempuannya juga budak sahaya.
Nangis mereka semua. Gimana ini? Ya, akhirnya mereka ditawan. Proses pembunuhan atau dieksekusinya juga tidak sadis, tidak di depan mereka semua. Diambil beberapa orang, dieksekusi, diambil beberapa orang, dieksekusi dan begitu. Hatta kejadiannya nggak di depan mereka semua. Ya, dan karena mereka melakukan pengkhianatan yang sangat-sangat memalukan, ya, dan tidak ada ampun dengan kejadian yang semacam itu. Dan kata Rasulullah, laqad hakamta fihim bihukmillah, fi riwayat bi hukmil malik. Ya, hukum dari Allah. Ini hukumnya Allah, memang keputusan Allah begitu. Tsumma da Allah, saat berdoa, ya Allah, Allahumma in kunta abqaita ala nabiyyika min harbi Quraisy syai'an fa abqini laha. Ya Allah, kalau seandainya masih ada peperangan Nabi dengan Quraisy, masih ada baku hantam dengan Quraisy, perang, biarkan saya hidup sampai saya ikut perang. Tapi kalau udah nggak ada, udah beres sih sama Quraisy, nggak ada perang lagi, ya, maka saya meninggal aja. Faghfirni ilaik. Nggak lama yang lukanya itu kebuka. Saat lagi di kemahnya, nggak ada tahu orang-orang kecuali ngeliat darah udah ngalir. Siapa ini? Ternyata Sa'ad sudah meninggal dunia karena pendarahan. Fanfajara wa qad kana bari. Sebenarnya kayak udah sembuh. Ternyata pecah lagi dan meninggal. Galat fahadarahu Rasulullah Abu Bakar wa Umar. Dihadiri jenazahnya oleh Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Fa walladhi nafsi Muhammadin bi yadihi inni la a'rifu buka Abi Bakrin wa min bukai Umar. Sayyidina Aisyah mengatakan, saya tahu tangisannya Abu Bakar, tangisannya Umar. Mereka menangis dengan meninggalnya Sayyidina Sa'ad. Qala faqultu kaifa Rasulullah? Rasulullah gimana? Adapun Rasulullah SAW tidak meneteskan air mata, sedih, tetapi kita tahu kesedihannya Nabi, kanat ainahu la tadma' ala ahad, tidak meneteskan kepada siapapun, ya maksudnya seringnya. Walakinnahu idza wajada, kalau beliau sedih, fa innama huwa akhidun bi lihyatihi, megang jenggotnya Nabi SAW. Duduk dan terlihat sedihnya Rasulullah SAW. Ya. Dan Sayyidina Sa'ad ini karena jasim, tadi kan kita bilang badannya berat. Ketika meninggal dibopong oleh orang-orang, kerasa semuanya bahwa jasadnya enteng banget. Enteng, enggak berat sama sekali. Kata para orang-orang munafik apa? Wah, ini jangan-jangan dia ringan karena dia telah memutuskan suatu putusan berat kepada Bani Quraidah nih, gara-gara kayak gitu. Jadi dia kayak orang ringan gitu, enggak ada harganya di sisi Allah. Kata Rasulullah, ini disebutkan, walladzi nafsi biyadihi laqad kanatil malaika tahmilu sarirah. Malaikat yang ikut membawa daripada jenazahnya itu tadi. Kemudian Rasul juga mengatakan ihtazza arsyur rahman limauti Sa'd bin Mu'adz. Disebut oleh Jibril juga al-rajulus salih. Meninggal ihtaz, bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala atas wafatnya Sayyidina Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ini hadis lamanadilu Sa'din fil jannah afdal atau khair min hadza, ketika nyebutin tentang baju mahal, cakep banget. Kata Rasulullah, satu mendil, satu tisunya Sa'ad di sorga lebih bagus dari ini. Lebih bagus dari dunia dan seisinya. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا فقنا وقرابة لنا في ديننا معاني القطر ينفع وذكر ربي وفقنا وفقهم بما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصاب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم